warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk hari ini Ibu akan memberikan materi tentang pemecahan masalah di dalam mengerjakan soal PTS ya, penilaian tengah semester. Karena masih banyak di antara kalian siswa-siswi yang masih di bawah KKM nilainya, ya. Oleh karena itu, Ibu ingin memberikan semacam solusi mengenai permasalahan dalam menentukan jawaban yang tepat dari soal-soal yang Ibu sampaikan. Baik. Nah, di sini ada 20 soal sebenarnya tentang teks eksplanasi semuanya ya. Dan sebenarnya memang mudah, tapi permasalahannya bagi kalian adalah cara menganalisis soalnya yang harus betul-betul dipahami setiap pertanyaannya ya. Nah, kita bahas dari nomor 1 ya. Nah, tipsnya dari Ibu, coba tolong lebih fokus kepada pertanyaannya. Jadi kalian baca teks, kemudian pertanyaannya betul-betul kalian baca dengan teliti, karena itu kuncinya. Kadang kalau dalam bahasa Indonesia itu kan teksnya itu banyak, kalau tidak dibaca betul-betul memang nanti ketika menjawab pertanyaan akan jawabannya tidak terfokus atau tidak tepat ya. Nah, coba kita bahas soal nomor 1 ya, teks eksplanasi. Di sini adalah, nah di sini berarti definisi kan ya. Nah, rata-rata kalian banyak yang menjawab di pilihan E, yaitu teks yang berisi cerita suatu fenomena, betul? Betul. Nah, betul, memang Ibu waktu itu memberikan materi tentang eksplanasi ini. Fokusnya adalah bahwa eksplanasi atau eksposisi tersebut merupakan penjelasan atau hal tentang memaparkan sesuatu, seperti itu. Nah, dan sesuatunya itu adalah tentang fenomena, betul? Nah, kalian banyak terjebak di menjawab jawaban E, yaitu teks yang berisi sebuah cerita atau suatu fenomena. Ya. Padahal di sana Ibu menyebutkan teks yang berisi cerita. Cerita itu sudah tidak tepat, dari kata yang disajikannya juga itu sudah tidak tepat. Berarti jawaban yang tepat adalah teks yang berisi tentang penjelasan. Karena berdasarkan dasar dari pengertian eksplanasi itu adalah menjelaskan. Dari asal usul katanya juga adalah explanation, berarti menjelaskan. Seperti itu ya. Jadi makanya perlu ketelitian ketika menjawab sebuah pertanyaan. Baik. Nomor 2. Di sini rata-rata jawabannya sudah betul. Ya, perundungan masih jadi suatu permasalahan yang awet di dunia pendidikan kita. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam hal. Pertama adalah perilaku sang pelaku, kedua kurangnya pengawasan, ketiga faktornya faktor hadirnya tayangan yang membuat perilaku tersebut tidak lazim. Jadi lazim. Nah, teks eksplanasi tersebut berisi fenomena sosial. Karena merujuk ke hal tentang permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, itu tentang perundungan atau bahasa Inggrisnya adalah bullying. Itu sudah bisa ya, rata-rata kalian menjawab dengan benar. Nah, untuk yang nomor 3, di sini pertanyaannya menjebak ya. Kalimat manakah yang menggunakan konjungsi kausalitas? Nah, ada 2 jawaban yang hampir mendekati, yaitu jawaban A dan jawaban C. Betul tidak? Betul. Iya. Nah, Ibu betulkan bagi yang menjawab jawaban A ataupun C. Betulkan sana, karena dua-duanya berisi tentang kalimat yang di dalamnya ada kata penghubung atau konjungsi kausalitas.
parukan. Sebab akibat. Ya. Baik. Satu lagi ya. Yang ke berapa? Keempat. Tentunya tawuran sendiri bisa menimbulkan dampak yang buruk. Pertama adalah timbulnya luka berat atau bahkan kematian. Yang ditanyakan adalah sequence markers. Pada kalimat tersebut terdapat pada kata pertama. Iya betul. Betul. Ya, sequence markers itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia disebut penanda urutan. Ya, sequence itu urutan, markers itu adalah tanda atau penanda. Baik, seperti itulah contoh pembahasan soal dari soal-soal yang diberikan di penilaian tengah semester pada mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 11. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.